Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya dan terus semangat dalam melaksanakan kegiatan belajar di rumahnya. Nah, pembelajaran hari ini masih berhubungan dengan pembelajaran pada pekan lalu. Kalau pekan lalu kalian sudah belajar tentang mengenal tari daerah, pada pertemuan hari ini kalian akan belajar tentang unsur gerak tari daerah. Oke, sebelum kita memulai, silakan siapkan buku catatan kalian, pensil dan juga penghapusnya ya. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting yang ada pada video pembelajaran kali ini. Oke, dalam unsur gerak tari daerah, kita akan mempelajari tentang yang pertama, gerak berdasarkan ruang dan waktu. Yang kedua, gerak berdasarkan tenaga. Dan yang terakhir, gerak tari tradisional, serta kita juga akan mempelajari cara memperagakan gerak tari tradisional. Oke, yang pertama dulu, kita akan belajar tentang gerak berdasarkan ruang dan waktu. Nah, saat menampilkan tarian, penari membutuhkan ruang untuk bergerak di atas panggung. Gerak tari yang disajikan harus sesuai dengan luas ruangan atau panggung. Nah, gerak tari dapat dilakukan pada dua tempat atau pada dua ruangan. Yang pertama ada ruangan sempit dan yang kedua ada ruangan luas. Nah, yang pertama ruangan sempit. Gerakan tari yang dilakukan di ruangan sempit sangat terbatas. Nah, penari tidak bisa dengan leluasa untuk melakukan gerakan tari. Jumlah penarinya juga tidak banyak ya, hanya terbatas. Biasanya digunakan untuk tari tunggal dan tari berpasangan. Nah, gerakan yang dilakukan misalnya bergerak dan berputar di tempat. Nah, contoh pada gerak tari dengan ruang sempit ini yaitu ada tari pendet dan juga tari bondan. Untuk yang kedua ada ruang luas. Gerakan tari dapat dilakukan dengan leluasa karena ruangannya yang cukup luas. Nah, kemudian gerakan berpindah tempat juga dapat dilakukan pada gerakan tari yang menggunakan ruangan luas ini. Penari dapat menentukan posisi, arah gerak, dan juga sikap. Nah, penari juga dapat membentuk pola lantai seperti diagonal, vertikal, dan juga lingkaran. Gerak ruang luas ini biasanya digunakan untuk tari berkelompok ya, karena tari berkelompok itu tidak hanya dilakukan untuk 2 atau 3 orang saja, tapi lebih dari situ. Nah, contohnya yaitu tari saman dan juga tari kecak. Yang berikutnya yaitu gerak berdasarkan waktu. Nah, gerakan pada sebuah tari harus terlihat indah dan menggambarkan sebuah makna. Saat menari, kita perlu mempertimbangkan waktu. Nah, maksudnya gimana Bu Niknik? Maksudnya itu, tarian akan kelihatan janggal dan tidak indah jika waktu yang diperlukan itu tidak sesuai dengan jenis tarian. Nah, waktu yang lambat diperagakan dengan gerak yang cepat. Nah, itu kan tidak sesuai ya. Atau sebaliknya, gerakannya yang cepat diperagakan tetapi waktunya yang lambat. Itu juga tidak sesuai ya. Nah, di sini dalam gerak berdasarkan waktu itu kita harus melihat durasi. Nah, durasi artinya seberapa lama waktu yang digunakan untuk menari. Nah, durasi iringan tari artinya lamanya sebuah iringan pada tarian. Setelah mengetahui durasi iringan, kita dapat menentukan gerakannya. Berbagai macam variasi gerakan disesuaikan dengan waktunya. Nah, durasi tarian juga perlu disesuaikan dengan tujuan menari. Misalnya, menari untuk acara sekolah, maka durasinya sekitar 5-10 menit. Karena biasanya kalau menari untuk acara sekolah itu lebih sedikit ya waktunya. Sedangkan kalau tarian untuk dipentaskan opera atau drama itu memerlukan waktu yang lebih lama, biasanya lebih dari 10 menit ya. Nah, ini untuk gerak berdasarkan waktu. Oke, yang berikutnya gerak berdasarkan tenaga. Gerak berdasarkan tenaga artinya pada saat menari harus memperhitungkan tenaga yang dikeluarkan
Agar apa? Agar kita tidak akan terlalu kelelahan. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan atau harus dipertimbangkan ketika melakukan gerakan berdasarkan tenaga ini. Yang pertama, menari dengan gerakan yang sederhana. Yang kedua, gerakan disesuaikan dengan kemampuan penarinya. Yang ketiga, gerakan tidak berbahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dan yang keempat, tidak menguras banyak tenaga. Nah, pada dasarnya gerakan yang dilakukan sudah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh para koreografer. Nah, koreografer ini atau pencipta tari ya. Namun ada hal-hal yang harus dipahami. Nah, karena setiap gerakan yang dilakukan terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal di atas ya, hal-hal yang tadi, menari dengan gerakan yang sederhana sampai tidak menguras banyak tenaga. Nah, contohnya yaitu tari kuda lumping dan tari kecak yang membutuhkan banyak tenaga. Ini gerak berdasarkan tenaga ya. Yang selanjutnya, gerak tari tradisional. Teknik dan gerakan dasar tari tradisional sangat beragam. Ada tarian yang teknik dan gerakannya sama, tetapi istilah yang digunakan berbeda. Nah, teknik gerak dasar tari terdiri dari gerak kepala, gerak tangan, dan juga gerak kaki. Keempat gerak tersebut dapat dikembangkan menjadi tarian yang utuh. Contohnya pada tari bondan, terdapat kombinasi gerakan debek, seblak, dan coklekan. Apakah kalian tahu apa itu debek, seblak, dan coklekan? Bukan seblak makanan ya anak-anak. Oke, Ibu kasih tahu ya. Gerakan debek merupakan gerakan kaki. Jadi gerakannya menggunakan kaki ya. Kalau seblak menggunakan gerak tangan. Dan kalau coklekan itu menggunakan gerak kepala. Nah, selain dari tari bondan, ada juga tari tradisional lainnya, yaitu tari indang yang berasal dari, betul sekali, Sumatera Barat. Nah, tarian ini ditampilkan secara berkelompok sambil berdendang dan memainkan rebana kecil. Berikut Ibu ada contoh gerak tari indang. Kalian simak baik-baik ya videonya. Gimana? Kalian sudah menyimak kan gerak tari indang yang Ibu tampilkan? Kalian silakan mempraktekkan gerak tari indang ini di rumah sampai kalian betul-betul bisa melakukannya sendiri. Nah, kalau misalnya sudah kalian praktekkan, jangan lupa kalian videokan ketika kalian memperagakan gerak tari indang ini ya. Nah, setelah divideokan, video yang kalian buat kirim ke WA ibu atau bapak guru.
Pengumpulan tugasnya dikumpulkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021. Oke, Ibu tunggu ya pengumpulan tugas kalian tentang memperagakan gerak tari tradisional ini, yaitu tari apa? Tari indang. Oke, sekian dari Bu Niknik ya anak-anak. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai kalian laksanakan. Terima kasih kepada anak-anak semuanya yang setelah setia menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya, dan kalian juga bisa mengingatnya tentang unsur-unsur gerak tari ini. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.